Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sari Nuryanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah saya, SMP Negeri 1 Kaseman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang diwakili kesiswaan Bapak Andre dan Bapak Ibu guru semua yang dapat menyempatkan waktu mengikuti diseminasi budaya positif hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Semoga diseminasi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan efek yang baik kepada sekolah kita. Selanjutnya sambutan dari Pak Andri selaku Wakil Kepala Sekolah, kami persilakan. Selamat siang, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana yang telah berikan kita rahmat atau hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam acara atau dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif dari Bu Sari Nuryanti SPD. Langsung saja, tidak banyak yang saya sampaikan. Di sini saya mewakili dari Ibu Kepala Sekolah yang hari ini berhalangan hadir untuk kegiatan diseminasi dari Bu Sari Nuryanti ini yang semoga berjalan dengan lancar. Karena apa? Kita semuanya mendukung program dari pemerintah yaitu Guru Penggerak. Salah satu program atau salah satu kegiatan yang ada di Guru Penggerak ini yaitu seperti aksi nyata seperti ini, budaya positif. Semoga ilmu-ilmu yang didapatkan atau dipelajari oleh Bu Sari bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi sekolah, bagi guru-guru, bagi murid-murid, bagi semua warga yang ada di sekolah. Mungkin sedikit itu, cuplikan sedikit saya pernah yang saya ingat terkait Guru Penggerak yaitu bergerak, tergerak, dan juga menggerakkan. Ini semoga tiga kata ajaib tersebut bisa diaplikasikan setelah kegiatan-kegiatan diklat Guru Penggerak ini selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin terima kasih kepada Bapak Andri yang sudah menyambut atau memberikan sambutan kepada kami. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas, pastinya merasa capek, merasa penat dengan anak
Ya, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 1 kelas 5. Sebelum ke materi, ada kata-kata yang mungkin Bapak Ibu kurang mengerti, yaitu diseminasi. Mungkin ada yang mengerti atau memahami kalimat tersebut? Mungkin Bapak B. Ya, diseminasi itu adalah penyebaran ilmu pengetahuan kepada khalayak banyak untuk disebarluaskan. Nah, jadi tujuan diseminasi ini saya ingin menyampaikan beberapa budaya positif yang akan saya sebarluaskan ke panjenengan semua. Itu ya, budaya positif. Kemudian, nah, tujuan saya mengadakan diseminasi ini ada 3. Yang pertama adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Yang kedua, menyebarkan pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah sehingga nantinya diharapkan sekolah itu dapat tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan disukai oleh peserta didik. Ketiga, mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif di sekolah kita itu sudah ada, tetapi kita perlu menerapkannya dengan benar, seperti itu. Sebelum dilanjutkan mengenai materi, sebaiknya kita lakukan kesepakatan forum dulu, atau seperti kita di kelas melakukan keyakinan kelas. Kesepakatan forum di sini mungkin contohnya antara Bapak Ibu guru harus saling menghormati dan menghargai pendapat. Setuju benar? Yang kedua, dalam forum ini harus semangat, harus gembira. Tidak ada yang boleh ngantuk, nggak boleh. Yang sedih nggak boleh. Semuanya harus semangat. Tapi kalau ada yang ngantuk, temannya memberikan hiburan. Begitu. Mungkin ada pendapat lagi kesepakatan untuk forum ini. Monggo dipersilakan. Ya, Bu Wiwit. Untuk kesepakatan yang seterusnya, apabila ada salah satu yang melanggar, salah satu guru bisa memberikan SPD. Ada lagi? Ya, Pak Zul. Berarti yang ngantuk ngasih speaking. Yang ngantuk kudu speaking. Gimana tuh? Izin, terima kasih. Beberapa kesepakatan forum ini harus kita sepakati. Bagi yang melanggar berarti harus kita kembalikan ke keyakinan awal, seperti itu. Kemudian materi pertama yaitu mengenai budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Dari kata budaya dulu mungkin ada pendapat, Ada kebiasaan. adat atau kebiasaan. Betul. Budaya itu adalah sebuah tingkah laku ataupun kebiasaan yang ada pada diri kita, baik berdasarkan adat istiadat, kemudian berdasarkan perkembangan zaman dan lain-lain. Kemudian kalau kita gabungkan budaya positif itu apa? Nah, ternyata budaya positif itu sekedar informasi bahwa sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Dengan adanya budaya positif ini diharapkan murid dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menyelesaikan masalahnya itu secara mandiri, dan bagi guru kita harus bisa menuntun anak didik kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Begitu. Dalam budaya positif ada beberapa konsep, yaitu ada 7 yang nantinya 7 konsep tersebut harus kita selesaikan. Yang pertama adalah
edukasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan pemikiran filosofi KHDD bahwa kita sebagai guru itu harus dapat menuntun anak didik kita sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman dan kodrat anak. Agar apa? Agar mereka itu mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai warga lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, masih ingat nih Bapak Ibu, ada dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6, di mana di setiap sekolah atau di setiap kelas kita itu baru ditempel 6 profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama itu adalah berkebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, benar kritis, mandiri, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, itu dari keenam dimensi ini diharapkan anak didik kita memilikinya ataupun dapat masuk ke dalam jiwa peserta didik kita, sehingga profil pelajar Pancasila bisa tercipta pada anak didik kita. Nah, ini paradigma baru itu ada beberapa teori miskonsepsi. Ada beberapa contohnya deh. Ini guru itu mengontrol murid. Kalau dulu seperti itu, betul deh. Nah, harusnya bagaimana? Yang itu mengontrol murid itu. Ya, guru memandu murid dalam proses belajar. Dalam proses pembelajaran berarti ada sifat memaksa kepada murid kita. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kadang kita itu kepada anak, nanti kalau kamu tidak mengerjakan, nilaimu tidak akan keluar, misalkan seperti itu. Nah, itu miskonsepsi, harus kita hilangkan kata-kata seperti itu. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat
maksudnya kurang mengontrol diri saya. Saya rasa itu sulit ya. Kita kan punya pandangan hidup masing-masing, punya prinsip hidup masing-masing. Kalau dia tidak bisa meyakinkan saya tentang pandangannya, ya saya sulit untuk percaya pada orang itu. Kecuali kalau dia berargumentasi dan argumentasinya itu saya terima, baik, oke, saya bisa ikut orang itu. Saya rasa gitu. Ya, terima kasih Pak Ubin, bahwa orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Karena apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya inginnya apa? Saya ingin menjadi petugas upacara pemimpin misalkan. Jangan memaksa. Kalau saya ingin disuruh sebagai pembaca undang-undang misalnya seperti itu tidak nyaman bagi mereka. Pemaksaan ada pada saat dibujuk dan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru gitu. Jadi ada beberapa gambaran mengenai paradigma baru dalam pendidikan era sekarang ini. Materi yang kedua yaitu disiplin positif. Kata-kata disiplin berarti berkaitan dengan apa? Disiplin apa sebenarnya? Terima kasih. Dari materi disiplin positif berarti aturan yang harus ditaati untuk perkembangan dirinya menjadi lebih baik. Ya, disiplin itu berasal dari kata disiplinu yang artinya belajar, baik belajar dari kesalahan, belajar dari hal-hal yang belum tahu dan lain-lain. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Mungkin dari Bapak Ibu sendiri ya, disiplin positif itu misalnya kita datang tepat waktu tanpa ada perintah, tanpa ada imbalan, atau kalau datangnya terlambat pasti ada hukuman seperti itu. Nah, saya ingin bertanya, Bapak Ibu kalau ke sekolah kan datangnya sebelum jam 7 nih. Apa motivasi Bapak Ibu untuk datang sebelum jam 7?
Ya. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan utama kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Begini ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita kepada anak, misalkan, nak berpakaian rapi, ini bajunya dimasukkan. Nah seperti itu, kita harus memberikan contoh dulu agar anak itu secara intrinsik dari dalam dirinya itu menyadari perlunya hal tersebut. Materi yang ketiga mengenai nilai-nilai kebajikan. Dalam nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi ini ada beberapa contoh. Misalkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nilai yang dapat kita terapkan apa? Bertoleransi, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, kemudian toleransi, rasa hormat. Nah, nilai-nilai kebajikan ini dapat kita tuangkan dalam ketika kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, dalam keyakinan kelas itu dapat kita kaitkan antara keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Kebutuhan dasar manusia. Bapak-bapak, kebutuhan yang paling utama bagi jenengan itu apa kira-kira? Pak Aris. Kebutuhan sehari-hari. Ya, kebutuhan saya yaitu berusaha untuk hidup sehat, makan sehat, olahraga. Itu kebutuhan yang paling pokok saya. Hidup sehat, kemudian apa tadi Bapak? Makanan yang sehat. Berarti kalau dirangkum itu menjadi kebutuhan apa? Makan apa Bu Elina? Bertahan hidup dengan apa? Dengan makan, hidup sehat dan lain-lain. Gitu sih. Nah, kalau ibu-ibu kebutuhan yang paling dibutuhkan itu apa? Bu Agnes? Mungkin kalau ibu-ibu itu ya hiburannya shopping, healing sebenarnya, karena itu sangat berpengaruh. Ya, kalau ibu-ibu itu ya healing ibu karena stres dengan pekerjaan di kelas, di sekolah, kemudian stres dengan di rumah. Tapi kita nggak boleh seperti itu, Bu. Kita harus semangat, Bu. Kita harus membuat semuanya itu gembira. Ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan seluruh
si Heri butuh uang untuk datang ke hidup. Iya. Dari kasus Heri ini sebenarnya sudah dikasih dari sudah dilakukan tatap muka, berbincang-bincang sesuai dengan segitiga restitusi. Pada kesimpulannya Heri itu sebenarnya sudah dikasih uang jajan ibunya, tetapi merasa kurang. Jadi agar ia bisa makan, dia bisa beli jajan sesuai yang diinginkan, berarti Heri itu minta temannya agar apa? Bertahan hidup, bisa jajan. Kebutuhan yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dengan apa? Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, dari ini kasih sayang ini, Heri itu merasa senang. Oh, kancaku kayak duit aku, berarti kancaku itu perhatian aku, misalnya seperti itu. Heri merasa diperhatikan baik oleh gurunya, kemudian teman-temannya. Kebutuhan manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Dalam hal ini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berpartisipasi, diakui dan didengar. Nah, dari kasus ini, Heri ini merasa hebat, bisa memalaki temannya, kemudian dikasih, itu dia merasa hebat. Aku lebih hebat kalau kancaku, diberi, misalnya seperti itu. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau kita menilik kasus Heri, nah Heri ini ingin memiliki kebebasan dalam hal jajan, karena dia suka jajanan yang berbeda-beda setiap harinya, karena uangnya terbatas sehingga meminta temannya. Kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan, bermain humor, antusias, dan tertawa. Si Heri ini sempurna, nek acara ini wedi, ada sing modele wedi, ada sing modele nyong, tai. Nah itu ada, dia merasa kesenang, bebas atau merasa bahagia dengan ekspresi teman-temannya itu. Nah itu ya. Dan jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya karena kita sudah ada beberapa materi, kita speaking lagi dulu di Bapak Ibu. Nah silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. 2 orang berhadapan. 2 orang berhadapan. Terima kasih loh, Rasulullah sebagai penilai awam mengamati jika ada temannya yang curang. Ya, speakingnya adalah up and down. Maaf dari kalau bahasa Inggrisnya salah. Up and down. Up itu adalah atas, down adalah bawah. Jadi gini, ini Jadi satu Pak, jadi satu. Nah, tumpuk lah. ya, ada up, down, bergoyang. Nanti gitu ya. Sudah? Bergoyangnya nanti yang digoyangkan tangannya bukan pantatnya. Ya, bisa bergoyang ini atau goyang gimana? Ya. Sudah? Up. Up berarti tangannya bawah ke atas. Nah, up, down 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 berarti tangannya bawah ke atas.
Bapak Ibu, adanya perbedaan apa hukuman, sanksi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dibandingkan dengan konsekuensi, sesuatu harus terjadi dan restitusi merupakan sebuah pilihan. Dalam hukuman, murid merasa tidak nyaman, anak untuk jangka waktu yang sangat panjang. Kemudian identitas suksesnya ini perbandingan antara identitas gagal dan bagaimana kita sebagai guru menciptakan identitas sukses kepada peserta didik kita. Korban kalau hukuman, korban itu mendapatkan keadilan. Tapi kalau identitasnya sukses, korban itu bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Hukuman itu tidak terencana, kemudian tiba-tiba terjadi. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Kalau berdasarkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kalau konsekuensi, murid merasa tetap dibuat tidak nyaman. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Hukuman itu bersifat satu arah, biasanya yang membuat itu Bapak Ibu guru dulu, tetapi tidak berkonsekuensi atau tidak berdiskusi dengan peserta didiknya, sehingga itu bisa membuat hukuman fisik atau psikis pada peserta didik kita. Ya, materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru nantinya ada di posisi yang mana? Nah, 5 posisi kontrol itu: guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi tersebut, kira-kira Ibu Lia berada di posisi mana, Bu? Kita sebagai guru proses kontrol sebagai teman ya, jadi kita bisa sharing terhadap murid kita, apa yang punya masalah apa, permasalahan apa, seperti itu. Jadi kita belajar, tidak ada beban yang ada di kelas. Ya, dia sudah menerapkan sebagai teman kepada peserta didik kita. Kalau Pak Zul, kira-kira iya Pak Zul, saya ulangi lagi. Selama ini dari kelima posisi kontrol tersebut, Pak Zul berada di bagian mana? Saya kesini ya Bu. Kalau saya pribadi, saya berupaya sebagai guru itu bisa menjadi teman buat anak-anak peserta didik. Karena dari cara sebagai teman itu kita bisa menjadi sebagai perampung. Jadi saya banyak menerima apa itu catatan dari siswa itu ya, karena sebagai teman. Jadi mereka menganggap saya teman, terus banyak cerita, Pak gini. Nah, itu mereka punya cerita ke saya ketika saya bisa menjadi teman untuk mereka. Jadi ya bahkan sesuatu hal yang biasanya tidak mereka ceritakan ke guru itu biasanya saya diceritakan ke saya.
sebagai teman. Nah, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi dengan pendekatan individu ke individu lain, seperti yang disampaikan oleh Pak Su tadi ya, dapat menciptakan kondisi antara guru dengan peserta didik lebih nyaman. Gitu. Sebagai pemantau, memonitor berarti mengawasi. Dan dalam hal ini, misalkan kita punya anak yang bermasalah, misalkan karena dia datangnya terlambat, sering terlambat, berarti kita sebagai guru itu sering memantau. Mungkin pernah dilakukan oleh Bu Siska, sering absen kepada Bu Siska. Nah, itu sebagai pemantau, memantau jalan anak apakah sudah berubah atau belum. Gitu. Sebagai manajer ini, guru bisa bertindak sebagai teman dan juga bertindak sebagai pemantau dalam manajer ini, sehingga respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu 5 posisi sebagai guru. Contoh penerapannya seperti itu. Jadi kalau guru berbuat itu identitas gagalnya menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam dan selanjutnya. Lanjut Bu Mari. Maka yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah. Coba sebutkan satu saja, mungkin ingat kalimat yang ada dalam keyakinan kelas tersebut. Pak Hasan. Ya, kalau saya biasanya mengajak peserta didik untuk lebih menghargai pembicaraan temannya gitu, atau menghargai pembicaraan guru. Jadi kalau saya lagi mendengarkan materi, saya minta peserta didik minta tolong untuk diam gitu, untuk mendengarkan. Kemudian ketika saya sudah selesai, mereka boleh ngomong atau boleh bertanya. Jadi ada rasa toleransi antara peserta didik dan juga guru di kelas. Kurang lebih seperti itu. Berarti salah satu bunyi keyakinan kelas di kelas sama Pak Azam itu saling menghormati dan menghargai teman dan Bapak Ibu di kelas tadi. Mungkin beda lagi dengan keyakinan kelas di kelasnya Pak Obed. Di kelas saya itu kami membuat keyakinan kelas untuk hidup bersih dan berdisiplin.
keempat, berupaya penyataannya itu bersifat universal, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan kepada anak secara sukarela, tidak secara paksaan. Dibuat dengan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas gitu. Jadi kita sebagai guru sekarang ini memenuhi kebutuhan murid, tidak boleh egois gak memenuhi begini gitu ya. Gunakan kebutuhan murid itu seperti apa di dalam kelas. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas yang pertama itu berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Berdiskusi terlebih dahulu. Kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Langkah selanjutnya, menyalurkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jika sudah dibuat tetapi masih ada perbaikan, maka perlu didiskusikan kembali mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai seluruh peran warga sekolah, kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jika Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di awal semester pasti sudah, tetapi dalam pelaksanaannya itu tidak cocok, berarti boleh diubah lagi, boleh membuat ulang lagi. Lanjut. Nah ini mengubah kalimat menjadi contoh, ini contoh. Datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk. Tidak ngobrol saat guru sedang menjelaskan pelajaran, diganti dengan mendengarkan saat guru menjelaskan. Tidak membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan sepatu, diganti dengan disiplin. Tidak boleh main HP, diganti dengan menggunakan HP dengan bijak. Ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas saya dalam pakaian ini. Contohnya ini ya, datang ke sekolah tepat waktu, mendengarkan guru saat pelajaran, buang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas atau PR dengan baik, berbicara sopan dengan guru dan teman, dan menggunakan HP dengan bijak. Dan keyakinan kelas ini saya buat dengan kebutuhan peserta didik. Jadi saya tidak memaksa mereka mau pembelajaran yang seperti apa gitu ya. Tapi dari keyakinan kelas itu pasti banyak peserta didik. Mungkin ada yang ini jam kosong, itu tidak saya masukkan. Saya pilih yang sesuai dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid saat ada sebuah permasalahan akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah penyelesaian jika ada murid yang bermasalah, itu cara penyelesaiannya yang nyaman, yang anak itu merasa dihargai itu bagaimana. Ada 3 langkah yang
Segitiga restitusi yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kita tidak boleh langsung menyalahkan siswa berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan terakhir, menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa memperbaiki kesalahan berdasarkan prinsip
pakaian dengan mengerjakan atau mengumpulkan dengan kata saya ingin kelas ini menjadi kelas yang bersih dan tertib sampai juga menjadi kelas pelajaran. Kompak, dilarang bermain HP saat pembelajaran langsung kembali ke guru. Kelas tertib mudah diatur, kompak. Saya ingin kelas yang nyaman, asik dan tertib. Saya ingin saat belajar UPS menyenangkan, ingin disiplin dan pembelajaran UPS, ingin belajar dengan nyaman, tidak rapat waktu pembelajaran. Semua anggota bisa tertib, kompak, menjaga kebersihan, tidak terlambat masuk ke pembelajaran UPS. Ingin belajar dengan nyaman, memakai seragam lengkap dan rapi, tidak bermain HP saat guru sedang menerangkan, mengerjakan PR, tidak sesuai jadwal, menjadi tata tertib kelas, berpakaian dengan rapi. Saya ingin saat pembelajaran IPS tidak ramai dan menyenangkan. Berpakaian yang tertib, tidak bermain HP saat pembelajaran, menaati tata tertib jelas, pembelajaran. Gimana kita belajar? Masuk kelas apa tuh? Memakai seragam lengkap dan rapi, jalan depan. Sudah menjadi tata pelajaran. Sudah main di saat pelajaran, jangan main di saat belajar, jangan main di saat pelajaran, dilarang makan sebelum jam pelajaran, tidak ramai saat pelajaran, memakai seragam lengkap dan rapi. Terima kasih, kalian tepuk tangan untuk siswa atau dari kalian itu semua berpendapat sebenarnya keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat-kalimat yang positif. Ada beberapa teman kalian yang menuliskan misalkan tidak ramai waktu pelajaran, misalkan ada lagi tidak terlambat masuk pelajaran, ada kata-kata tidak itu nggak boleh dalam kesepakatan kelas, harus diganti dengan kalimat positif. Berarti kalau tidak ramai pada jam pelajaran, kira-kira diganti dengan kalimat yang bagaimana? Jangan ramai, apalagi dilarang ramai, apalagi. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ada kalimat yang harus dihindari, yaitu jangan dilarang dan tidak boleh. Nah, ketiga kalimat ini tidak boleh digunakan di awal kalimat, tidak boleh. Harus diganti dengan kata-kata positif. Kalau misalkan tadi tidak ramai pada waktu pelajaran, tadi ada beberapa teman kamu yang menyampaikan tidak boleh ramai. Nah, itu tetap salah. Harus diganti dengan kalimat yang positif. Apa kira-kira? Tidak
banget. Ibu bilang Bu, nanti aja Bu. Boleh apa tidak? Boleh. Karena apa? Ya karena situasi dan kondisi yang mungkin untuk kamu sulit untuk melaksanakan. Itu ya. Demikian video aksi nyata saya mengenai diseminasi